Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zizabila dari BKT 2A dengan NIM 230442103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Paradigma Baru Bela Negara, Implementasi dan Pengembangannya di Era Globalisasi yang ditulis oleh Tuhana Taufik Andrianto. Dalam buku ini menjelaskan mengenai kewajiban warga negara dalam membela negara. Banyak orang berpendapat bahwa bela negara hanya diserahkan kepada TNI, Polri, dan juga pemerintah. Namun, pendapat tersebut sepenuhnya salah, dikarenakan kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan juga berhak dalam membela negara. Dalam buku ini, penulis juga menerangkan upaya-upaya dalam bela negara. Kita sebagai pelajar atau mahasiswa dapat membantu dalam hal peran aktif, misalnya aktif mengikuti pendidikan kewarganegaraan, atau mengikuti keanggotaan resimen mahasiswa atau menwa melalui pelatihan dasar kemiliteran. Dalam buku ini juga diterangkan mengenai perlukah wajib militer diterapkan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, wajib militer juga sudah banyak diterapkan di banyak negara, contohnya seperti Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Amerika. Dalam buku ini, penulis berpendapat bahwa wajib militer merupakan contoh dari perwujudan bela negara. Namun, di buku ini juga dijelaskan mengenai pro dan kontra mengenai penerapan wajib militer di Indonesia. Bagi mereka yang kontra, mereka berpendapatan bahwa mereka masih trauma pada masa era reformasi. Dan juga dalam RUU Komcat dijelaskan mengenai sanksi dari orang yang menolak wajib militer, yaitu penjara 1 tahun. Mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi. Lalu untuk pro-nya sendiri itu banyak masyarakat yang merasa dengan adanya wajib militer mereka akan mempersiapkan ancaman yang akan terjadi di kedepannya. Lalu di buku ini juga dibahas mengenai globalisasi. Tentunya globalisasi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatifnya. Menurut penulis sendiri, kehadiran globalisasi itu dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis kebudayaan di Indonesia. Namun, penulis juga menjelaskan upaya-upaya dalam mengatasi dampak globalisasi ini. Nah, cara mengatasi dampak negatif dari adanya globalisasi dapat melalui pendidikan dan juga pelatihan bela negara. Setiap warga negara Indonesia diminta untuk selalu mau berpikir, bertindak, dan berjuang dalam membela negara. Buku ini memiliki beberapa kelebihan seperti analisis yang cukup mendalam dalam tantangan bela negara sampai dengan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Lalu di dalam buku ini juga mengaitkan kondisi yang relevan sehingga dapat membuat pembaca memahami kondisi yang terjadi. Serta di dalam buku ini juga diceritakan sejarah Indonesia dan tokoh-tokoh inspirasi yang dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Dan untuk kekurangannya sendiri, yaitu terdapat pengulangan pada poin-poin tertentu yang dapat membuat pembaca merasa bosan karena mereka terus-menerus membaca informasi yang sama. Walaupun demikian, pengulangan poin tersebut itu bertujuan agar menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam bela negara. Jadi dari buku ini dapat disimpulkan bahwa buku ini membahas mengenai peranan warga negara Indonesia dalam upaya bela negara, serta efek dari globalisasi yang dapat membuat krisis bela negara di Indonesia. Oleh karena itu, diberikan kesadaran penuh kepada generasi muda untuk terus membela negara, karena itu merupakan hak dan juga kewajiban setiap warga negara Indonesia. Baik, sekian review buku yang dapat saya sampaikan mengenai buku yang berjudul Paradigma Baru Bela Negara, Implementasi dan Pengembangannya di Era Globalisasi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.